Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada kisah Bawor kali ini, Bawor dan Tigor akan berusaha memecahkan misteri yang ada di warung sate Cak Ulil. Wow, bagaimanakah dan apakah misterinya? Nanti dalam kisahnya ya. Apakah misteri itu dan apakah Bawor dan Tigor berhasil memuat misteri itu? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa ternyata nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami akan upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung sate Cak Ulil, kisah Bawor. Di dalam sebuah kontrakan sempit di wilayah Tanah Merah, seorang pria sedang duduk sambil menepuk-nepuk dadanya. Nafasnya terasa berat, dan setiap kali ia mencoba menarik nafas dalam, dadanya justru terasa sakit. Cak Ulil mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang membelit tubuhnya. Ia melirik pelan ke kaca lemari kecil di dinding. Tampak bayangan hitam yang begitu panjang di sekitarnya. Ya Allah, bayangan itu tidak bergerak, tapi Cak Ulil bisa mendengar sebuah suara bergema di telinganya. "Kau melupakan janjimu, manusia." Cak Ulil mundur pelan, tapi langkahnya terpleset. Dia jatuh, punggungnya menghantam lantai, nafasnya tercekat, matanya membelalak. "Kau melupakan hal penting, kau melupakan janjimu." Apa? Cak Ulil melihat bayangan hitam itu mendekat ke arahnya, merayapi tubuhnya sebelum akhirnya melilit lehernya dengan begitu erat. Cak Ulil kehabisan nafas, matanya melotot, dia mulai kehabisan nafas. "Ya Allah Pak, ya Allah!" teriak seorang wanita saat melihat tubuh Cak Ulil menggelinjang di lantai. Itu adalah Rini, istri dari Cak Ulil. Rini berlari menghampiri Cak Ulil, tapi belum sempat ia mengatakan apa-apa, tubuh Cak Ulil kembali tenang. "Hah, ada apa toh Pak?" "Tidak ada apa-apa Bu." Suasana restoran bintang laut sore itu terasa agak berbeda dari biasanya. Hari itu adalah tanggal 30, hari yang paling ditunggu-tunggu para pekerja, hari gajian. Bawor berdiri di depan ruang kantor sambil memainkan ujung celemek yang sudah dilipat rapi. Jantungnya berdetak agak cepat, bukan karena takut, tapi karena ini adalah gaji pertamanya sejak ia bekerja di Jakarta. Tangannya sempat berkeringat. Sesekali ia menatap jam di dinding, menghitung menit demi menit yang berjalan lambat seperti kura-kura kelelahan. "Bambang Mordewo," suara lembut memanggilnya dari dalam ruangan. Bawor menegakkan badan. Waduh, akhirnya giliran kue juga nih. Ruangan kantor itu dingin, bau kertas dan pendingin udara bercampur jadi satu. Di balik meja, rapi dengan setumpuk amplop coklat, duduklah Jessica, staf keuangan restoran yang dikenal disiplin tapi ramah. Perempuan berusia akhir 20 tahunan itu tersenyum tipis begitu melihat Bawor yang tampak kikuk berdiri di depan meja. "Mas Bambang ya?" Iya Mbak, iya saya." Jessica mengamati ekspresinya yang canggung, lalu tersenyum lebih lebar. "Santai aja Mas, nah ini gaji pertamanya ya."
Bauer mengangguk cepat. Ya Mbak. Jessica menyerahkan amplop coklat tipis yang sudah tertulis namanya dengan tinta hitam. Selamat ya Mas Bambang. Terima kasih sudah bekerja dengan baik bulan ini. Pak Hendra juga bilang kalau Mas Bambang itu rajin dan gak banyak ngeluh. Nah, kalau kinerja Mas Bambang stabil, kami akan mempertimbangkan untuk menaikkan posisi Mas Bambang. Wajah Bauer langsung memerah. Aduh, makasih banget Bang. Saya cuma berusaha kerja benar saja. Jessica terkekeh kecil lalu menatapnya dengan ekspresi yang lebih hangat. Terus pertahanin ya, semangatnya. Siap. Jessica tertawa kecil lalu menggeleng. Ya sudah, ini sudah jam pulang kan? Hati-hati di jalan ya. Bauer mengangguk cepat, menunduk sopan dan melangkah mundur sebelum akhirnya menutup pintu depan. Begitu keluar dari ruangan, ia menatap amplop itu sekali lagi. Begitu Bauer keluar dari pintu belakang restoran bintang laut, udara sore yang lembab langsung menyambut wajahnya. Ia menepuk-nepuk bahu, menarik nafas lega. Amplop gaji yang tadi diterimanya ia selipkan hati-hati di saku celana. Di parkiran, Jaya sudah bersandar di motornya sambil memainkan helm di tangan. Begitu melihat Bauer keluar, ia langsung melambai. Woi, akhirnya keluar juga. Lama amat lu di dalam. Tadi gue ngobrol dulu sama Mbak Jessica. Cile, pakai segala ngobrol. Hati-hati, ntar kepincut lo sama dia. Ya, kepincut sama dia juga. Kalau dianya nggak suka sama gue, ya percuma juga. Gampang itu mah, tinggal lu pelet aja dia. Wah, sompret. Lah emangnya gue cowok apaan? Pakai segala pelet-peletan. Lah siapa tahu ya kan, lu pakai semar mesem apa jaran goyang gitu. Ah, ya nggak mungkin lah, jawab Bauer sambil tertawa. Setelah tawa mereka reda, Jaya menyalakan motor dan bersiap pergi. Sebelum beranjak, ia menoleh sekali lagi ke arah Bauer. War, besok jangan lupa catering karyawan libur. Bauer mengerutkan dahi. Loh, kok libur sih? Ya emang tiap tanggal 1 begitu. Jadi lu besok beli sarapan di luar aja, biar nanti kagak kelaparan. Bauer mengangguk pelan. Dia baru ingat kalau kemarin juga ia sempat mendengar kabar itu dari bagian dapur. Oh gitu, ya udah deh. Tak lama setelah Jaya meluncur pergi, suara motor butut terdengar dari arah gerbang parkiran. Bauer menoleh. Ya benar, sosok Tigor muncul dengan jaket hitamnya yang sudah agak pudar. Oi War, seru Tigor sambil memutar gas, menghentikan motornya tepat di depan Bauer. Kau ini ngapain? Berdiri tegak di situ macam patung pemuda kau. Bauer terkekeh. Lagi menikmati hari gajian Bang, biar berasa gitu. Hah? Hari gajian? Mantap kali. Jangan lupa traktir abangmu ini kopi Starling, biar semangat kerjanya. Ya deh Bang, asal jangan mintanya kopi yang di mall ya. Gaji gue belum sempet dipegang, udah habis ntar. Tigor terkekeh lagi, lalu memberikan isyarat dengan dagu. Ayo, naik. Kau mau jalan kaki sampai kontrakan sana. Tanpa banyak pikir, Bauer naik ke jok belakang. Begitu motor bergerak, suara mesinnya meraung. Bang, ini motor lu kayaknya tinggal nunggu waktu deh. Kau tenang saja. Ini motor udah lebih setia dari pacar. Selama abang kasih sayang, dia ini gak bakal ninggalin. Begitu motor butut itu berhenti di depan deretan kontrakan yang sempit tapi cukup rapi, Tigor mematikan mesin motornya, meregangkan badan sambil berdecak pelan. Capek kali ya. Ini akhir bulan, ramai betul itu restoran. Ya Bang, kalau kata Bang Andra, karena orang-orang kantor gajian tanggal 25, jadi kalau akhir bulan restoran mesti rame. Betul juga itu. Kau ini sekarang satu shift sama si Andra. Iya Bang, memangnya kenapa Bang? Ya nggak apa-apa. Gimana dia? Baik-baik, Ya orangnya sih baik Bang, gak banyak ngomong. Cuma kalau dapur lagi rame, tetap aja ngeri Bang. Suasana panas, orderan rame, tensi tinggi, combo mematikan light war. Ya juga sih Bang, dia itu emang gak ngelemparin penggorengan panas juga alhamdulillah. Ya sudah War,
kau masuk saja duluan. Abang mau ini mau beli rokok dulu ke warung Bu Siti. Siap bang, gue duluan ya. Bauer melangkah masuk ke dalam kontrakannya. Begitu pintu ditutup, suara jalanan riuh seolah langsung teredam. Dengan nafas berdebar, Bauer duduk bersila di lantai, menarik amplop coklat dari saku celananya. Perlahan, ia membuka lipatannya. Di dalamnya ada selip gaji yang rapi disertai tulisan tangan kecil dari bagian keuangan. Gaji pokok Rp3.500.000, tunjangan mes dan transport Rp400.000, bonus kinerja Rp200.000. Total diterima Rp4.100.000. Suara motor butut itu kembali terdengar dari ujung gang. Bauer buru-buru melipat slip gaji dan uangnya, memasukkannya ke dalam kotak kecil di bawah meja lipat, lalu menutupnya rapat-rapat. Dia berdiri, merapikan rambutnya sekedarnya di pantulan kaca jendela, lalu keluar dari kontrakan. Di luar, lampu-lampu jalan berpendar kekuningan. Tigor terlihat sedang duduk di atas motornya, sebatang rokok terselip di bibir, asapnya membumbung pelan. Bang Tigor, mau ditraktir apa nih? Tigor memutar kepalanya, alisnya naik tinggi. Ditraktir? Ada angin apa kau ini, War? Angin gajian bang, gaji pertama gue udah turun bang. Mantap kali bah. Kalau gitu abang mau ini mau pesan yang mahal-mahal ya. Jangan ngerampok gue dong bang. Gimana kalau Indomie sama es cekek aja bang? Es cekek? Lama-lama kau yang aku cekek, War. Gue bercanda bang. Yo kali deh gue cuma ngasih mie sama es cekek doang. Tigor menyibitkan mata, pura-pura curiga. Apa lagi nih, War? Jangan-jangan warung nasi kucing depan Alfamart itu lagi? Yang enggak lah bang, gue serius kali ini. Lu tahu nggak bang, sate yang mangkal di dekat restoran Bintang Laut. Wah, itu enak banget bang. Nanti malam kita makan di sana aja. Di tempat si Ulil. Ayo galagas. Aku pun suka makan di sana. Nanti ku pesan 30 tusuk ya. Gila lu bang, emang lu mau cosplay jadi Susana bang? Ya bukan lah, aku nggak mau cosplay jadi Susana, tapi Susanto. Tawa keduanya meledak seketika. Malam itu, udara Kelapa Gading terasa dingin. Setelah gerimis tipis yang turun tadi sore, lampu-lampu ruko yang mulai redup memberi pantulan kekuningan di jalan yang masih basah. Di sudut jalan yang tak jauh dari restoran Bintang Laut, kepulan asap harum menggoda dari gerobak sate Madura Caulil. Warung tenda sederhana itu selalu ramai setiap malam. Di bawah lampu bolam putih yang tergantung di tali kabel, Cak Ulil sibuk membolak-balikan tusukan sate di atas bara arang, sesekali meniup dengan kipas lidi, membuat bara makin merah membara. Suara desis lemak yang jatuh ke api berpadu dengan aroma kacang sangrai dan kecap manis yang pekat, kombinasi yang membuat perut siapapun bergemuruh. Bauer dan Tigor datang dengan motor bututnya yang berisik. Mereka memarkir di dekat tenda, lalu mencari tempat duduk kosong di bangku panjang dari kayu. Aduh, ini bau satenya bikin lapar parah, War. Sabar bang, gue udah niat mau makan puas malam ini. Cak Ulil menoleh sebentar mengenali pelanggan barunya. Wah, Mas Bauer ya? Mau pesan apa mas? 2 porsi sate ayam Cak, sama 3 porsi nasi. Tigor langsung menatap dengan mata melotot. 3 porsi nasi? Hehe, 1 buat gue, 2 buat abang. Kan abang makannya banyak. Paten kali mulut kau, War. Jangan mentang-mentang badanku besar, makanku juga banyak. Tapi kalau aku sudah makan, aku yang gak bakal nolak. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Sekitar 10 menit kemudian, Cak Ulil datang membawa pesanan mereka berdua. Selamat menikmati ya. Terima kasih Cak Ulil, ucap Tigor. Makasih Cak, ucap Bauer. Tigor sudah mulai sibuk mencelupkan potongan sate ke sambal, sementara Bauer belum menyentuh makanannya. Matanya sesekali melirik ke arah Cak Ulil, sang penjual sate.
War, kenapa bengong? Itu kau punya sate sudah melambai-lambai itu minta dimakan. Ya bang, gue makan bentar lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, menunduk, lalu mulai menyedok nasi. Selesai makan, Bauer meneguk sisa es teh manisnya sampai habis. Alhamdulillah, kenyang gue bang. Ya, kalau kau begini terus, kau bisa buat aku obesitas, Bambang Worodewo. Bauer hanya nyengir, lalu melangkah ke arah Caulil yang sedang membersihkan panggangan. Caulil tampak sedikit bingung, mungkin lelah. Tapi Bauer tahu, itu bukan sekedar kelelahan, ada sesuatu pada tubuh pria itu. Dengan lembut, Bauer menepuk bahu Caulil. Dalam sentuhan itu, ia mengalirkan sedikit energi, meninggalkan jejak terang untuk menenangkan dan menyingkirkan pengaruh buruk yang mungkin masih melekat. Caulil berjingkat kecil, menoleh dengan cepat. Aduh, kaget saya mas. Bauer tersenyum ringan. Maaf Cak, ini uangnya 50.000. Dia menyerahkan selembar uang dan Caulil menerimanya dengan tangan gemetar. Makasih mas. Makasih ya. Setelah membayar makanan mereka, Bauer mengajak Tigor pulang. Di teras yang sempit, 2 cangkir kopi hitam mengepul di atas kursi plastik hijau yang dijadikan meja darurat. Asap rokok melingkar-lingkar bercampur dengan bau tanah basah dan tembakau murah. Bauer duduk bersandar di dinding. Pandangannya kosong menatap langit yang gelap. Rokok di tangannya sudah hampir habis, tapi belum juga ia hisap. Tigor yang duduk di sebelahnya sambil meneguk kopi melirik dari sudut mata. Woi War, ada apa? Kenapa diam saja kau? Lagi mikirin utang ya? Utang? Gue kebetulan lagi gak punya utang bang. Lah, terus kenapa kau melamun begitu? Gak apa-apa bang, cuma agak capek aja. Tigor mendengus, meniup asap rokok ke udara. Mulutmu bisa bohong, tapi mata kau itu enggak. War, jujur, ada masalah apa? Jangan-jangan Caulil itu pakai pesugihan, kayak yang bebek kamperet itu. Enggak bang, diaman. Caulil enggak pakai pesugihan. Kalau pakai, gue pasti enggak bakalan ngajak lu ke sana bang. Lah, terus kenapa kau melamun? Bauer tidak menjawab. Ia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asap perlahan ke udara. Matanya masih menatap jauh ke depan, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Tigor geleng-geleng kepala, tapi akhirnya ikut diam. 2 pria itu hanya duduk dalam keheningan, ditemani suara motor yang lewat di kejauhan. Tigor duduk selonjoran di kursi plastik, sementara Bauer masih menatap kosong ke arah jalan. Wer, ngomonglah ada apa? Jangan bikin aku penasaran. Lama-lama ku tampol juga palak kau. Bilang gak ada apa-apa, tapi melamun terus. Pening kali aku melihatnya. Enggak bang, gue cuma ngerasa ada yang gangguin Caulil. Tigor langsung mendongak. Ganggu? Maksud kau ini apa? Jangan bilang makhluk aneh-aneh lagi, bah. Bauer menghela nafas. Pas tadi gue nepak baunya Caulil waktu bayar sate, gue itu ngerasa ada yang aneh, bang. Tigor menatap lama. Jadi menurut kau Caulil itu diganggu oleh hantu dendam? Gila, Bor. Makin lama makin aneh aja kerjaan kau. Tapi ya sudahlah, kan aku juga pernah lihat sendiri waktu si Jangkung itu kerasukan. Dia menghembuskan asap rokoknya keras-keras. Sekarang kau mau apa? Ya gue mau lihat dulu malam ini bang. Kalau ada yang janggal, gue bakalan cari tahu lewat cara gue. Tigor menatap waspada. Bah, kau jangan bilang kau mau keluar badan lagi. Trauma aku. Kau tahu, kemarin aja aku hampir dilempari kursi sama orang pingsan. Bauer tertawa kecil. Tenang bang, gue bakalan hati-hati. Kalau gue kelamaan gak balik, Bang Tigor doain aja ya. Tigor menghela nafas panjang lalu menepuk pundak Bauer. Dasar kau, anak Wanyumas satu ini makin hari makin kayak orang 2 dunia.
Tapi sudahlah, asal jangan kau bikin kontrakan kita angker ya. Begitu, Bauer bangun agak siang. Hari ini adalah jadwalnya untuk libur. Dia membersihkan kamar kontrakannya sebentar dan keluar sembari membawa segelas kopi serta rokok. Terdengar suara pintu yang terbuka dari kontrakan sebelah. Tampak Tigor yang keluar dengan wajah kusut dan rambut acak-acakan. War, sudah bangun kau? Bang, lu gak kerja bang? Tigor mengangguk pelan. Ia duduk di samping Bauer dan meraih sebatang rokok. Ya War, aku sengaja libur hari ini. Kau libur juga kan? Jarang-jarang kita bisa libur bareng, War. Tumben bang, ambil libur bareng gue. Aku mau ajak kau makan-makan di tempat yang biasa aku beli. Wah, enak War. Tapi BS-BS ya bang. Apa boleh itu BS-BS? Bayar sendiri-sendiri bang. Gak masalah, udah ayo makan dulu. Nanti kebanyakan mikir malah sakit lambung kau. Menjelang siang, matahari mulai naik tinggi, memantulkan sinarnya di atap seng dan kaca mobil yang melintas di jalan hibrida raya. Bauer dan Tigor berjalan santai di trotoar menuju warung soto Lamongan Budarmi. Warung sederhana, tapi selalu ramai oleh karyawan dan sopir ojek online yang singgah makan siang. Aroma kaldu ayam dan bawang goreng menyeruak begitu mereka tiba. Mereka duduk di bangku kayu yang agak sempit. Seorang ibu parubaya dengan celemek merah mendekati. 2 porsi soto pakai nasi ya bu. Minumnya apa mas? Es teh 2 yang manis, biar yang pahit hidupnya si Bauer aja. Si ibu tertawa kecil sebelum beranjak. Beberapa menit kemudian, 2 mangkuk soto panas datang bersama sepiring kecil koya dan sambal. Tigor langsung mencampur semuanya tanpa pikir panjang, sementara Bauer meniup kuahnya dulu sebelum menyeruput. Mantap ini, rasanya pas sekali. Kalau kayak begini tiap hari, tak bosan aku War. Ya bang, cuma jangan sering-sering bang, nanti kolesterol naik. Biarlah, mati pun tak apa, yang penting perut kenyang. Mereka berdua tertawa lepas, menarik perhatian 2 ojol di meja sebelah. Setelah beberapa suapan, Bauer menatap keluar warung. Dia merasa jika hari ini sesuatu yang besar akan terjadi. War, kenapa kau? Tanya Tigor yang memperhatikan perubahan wajah temannya itu. Enggak bang, kayaknya gue cuma salah lihat. Tigor mengangkat bahu sambil meneguk es teh manisnya. Kau ini War, matamu itu terlalu banyak lihat yang aneh-aneh. Udah, minum aja dulu, biar tenang hatimu itu. Ya bang. Bauer kembali memakan soto tersebut sampai habis. Tanpa banyak bicara, ia membayar semua makanan dan mengajak Tigor pergi. Hari itu, mereka berdua mengunjungi cukup banyak tempat seperti janji Tigor sebelumnya yang akan membawa Bauer berkeliling. Mereka mencicipi berbagai makanan dan menikmati hari itu dengan bersenang-senang. Bahkan Tigor juga sempat mengajak Bauer mancing di Kodamar. Malam itu, setelah makan malam di warung mie ayam Pak Jamal, mereka berdua kembali ke kontrakan. Suasana hening sejenak. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya yang mulai mereda digantikan oleh gonggongan anjing dan deru motor lewat di ujung gang. Tigor menggeser duduknya sedikit, menatap jalan di depan kontrakan. War, ya bang, apaan bang? Kau dengar cerita nggak tentang Caulil? Katanya semalam itu dia kesurupan. Bauer spontan menoleh. Serius bang? Iya, aku dengar dari tetangga kita. Katanya dia itu kejang-kejang tengah malam, matanya melotot kayak mau copot War. Waduh, kok bisa ya bang? Jangan kau tanya aku, lah mana aku tahu. Yang paham tentang persetanan itu kan engkau War. Ya maksudnya kau setanan sampai nyurupin ke Caulil bang. Ya makanya kau cobalah tanya sama setan itu, kenapa mau masuk ke badan si Ulil. Kasihan dia kalau tiap malam kejang-kejang terus. Bauer tertawa kecil, tapi dalam hatinya
Entah kenapa, ada rasa tidak enak. Angin malam tiba-tiba berembus pelan. Bauer menatap langit di atas sana. Kayaknya gue mesti lihat sendiri deh bang. Ada apa sama tuh orang? Tigor menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Bagus kalau begitu. Tapi ingat Wur, jangan memaksakan diri. Ngerti kau? Ketika keduanya masih asik bercengkrama, tiba-tiba saja terdengar suara raungan panjang yang menggema dari arah ujung gang. Bang, lu dengar gak bang? Tanya Bauer cepat. Dengar lah Pur. Astaga, itu kayaknya orang kesurupan Pur. Emang itu orang kesurupan bang. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, suara teriakan perempuan terdengar dari arah yang sama. Tolong, tolong. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung berlari. Saat tiba di depan kontrakan, Bauer dan Tigor menemukan seorang wanita menangis panik di depan pintu yang terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara benda jatuh, lalu suara seseorang menggeram. Mbak, minggir dulu ya mbak, seru Bauer. Ya, minggir dulu kau, kami tengok ke dalam dulu, tambah Tigor dengan nada yang tegas. Keduanya masuk. Di tengah lantai, Cak Ulil terbaring kejang-kejang, matanya terbuka lebar, memutih semua. Tanpa kelopak yang berkedip, tubuhnya bergetar seperti dialiri listrik. Bang, dia kesurupan bang, kata Bauer cepat. Kau pikir aku buta Wur? Ya udah, pegangin dia cepat. Masa gue yang pegang bang? Nanti kalau gue yang pegang, siapa yang narik keluar setannya? Ya juga ya, bodoh kali aku ya. Tigor langsung memegang bahu Cak Ulil dari belakang, sementara Bauer berjongkok di depan. Cak Ulil meronta keras. Awas, jangan ganggu aku. Bauer merasakan hawa dingin menyengat di sekitar tubuh pria itu. Sekilas matanya menangkap bayangan hitam tipis di punggung Cak Ulil. Bang, tahan dia bang, seru Bauer. Ya cepatlah Bur, jangan pakai lama. Bauer menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Mulutnya mulai berapal doa yang biasa ia baca. Bauer membuat angin di ruangan itu berputar-putar. Tirai jendela menari-nari seperti ada badai kecil di dalam. Tigor yang masih memegangi Cak Ulil mulai merasakan panas dari tubuh Bauer, tapi dia tidak melepaskan pegangan. Ia menempelkan telapak tangannya ke dada Cak Ulil. Raungan itu meledak dari mulut Cak Ulil, keras menggema ke seluruh gang. Bayangan hitam melesat keluar dari tubuhnya, berputar di udara sebelum terbakar oleh api ajian umbul geni. Tubuh Cak Ulil terkulai. Bauer menurunkan tangannya perlahan, nafasnya terengah. Udah bang. Sudah. Tapi kenapa dia belum sadar Wur? Iya bang, dia cuma pingsan, tapi sekarang udah aman. Rini yang melihat semua prosesnya terkejut karena sosok pemuda yang tampak biasa saja itu ternyata begitu hebat. Mas Bauer, makasih ya. Bauer mengangguk. Cak Ulil sering kesurupan sejak kapan ya Bu? Seminggu ini sudah 3 kali kesurupan mas. 3 kali? Biasanya sembuhnya bagaimana Bu? Tanya Tigor. Biasanya sembuh sendiri, tapi tiap kali kesurupan, kok kesurupannya makin lama. Cak Ulil perlahan membuka mata. Pelan-pelan Pak, jangan banyak gerak dulu. Bauer yang duduk di sampingnya menyodorkan segelas air. Minum dulu Cak. Tangan Cak Ulil gemetar saat menerima gelas dari Bauer. Ia meneguknya perlahan, menatap Bauer yang diam memperhatikan. Beberapa detik hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Lalu dengan nada tenang tapi dalam, Bauer bertanya, Cak, gue penasaran ini. Bukannya gue mau ikut campur nih, tapi kalau gue boleh tahu, sampean ini lagi nganuin apa? Cak Ulil menunduk. Ia menatap lantai lama sekali, seperti menimbang harus jujur atau tidak. Pada akhirnya ia merogoh saku celana panjangnya, mengeluarkan sebuah kain putih yang tergulung dengan rapi. Dengan hati-hati ia membukanya di depan Bauer dan Tigor. Di dalamnya ada sebuah keris kecil, warnanya keperakan kusam, panjangnya tak lebih dari jari kelingking.
Ukirannya halus tapi aneh, seperti sisik ular yang membelit dari pangkal ke ujung. Tigor melotot. "Ah, apa pula ini, Cak? Mainan?" Cak Ulil menggeleng pelan. "Ini jimat, Bang." "Jimat? Ah, kau masih percaya sama yang begitu-gituan, hah?" Bawor menghela nafas panjang, matanya menatap tajam ke arah keris itu. Cahaya lampu memantul di bilanya. "Cak Ulil dapat dari mana ini?" "Kawanku yang ngasih, Mas Bawor." "Aduh, sampean tahu kalau barang begini itu harus dirawat." "Dirawat gimana, Mas Bawor?" Bawor menghela nafas pelan. "Ya biasanya di hari-hari tertentu kalau barang-barang beginian harus dimandiin sama dikasih minyak." "Lah, udah kayak manusia aja, Bawor. Aku aja nggak pakai minyak wangi, ini keris harus pakai." Bawor mengangguk pelan. "Iya Bang Tigor, nggak cuma itu. Ada beberapa juga jenis pusaka yang harus dipuasain. Sesuai namanya Bang, jimat. Artinya si Cidi Rumat. Barang-barang begini juga harus dirawat." Tigor yang masih duduk di dekat pintu menatap Cak Ulil yang kini sudah mulai tenang, tapi wajahnya tetap pucat seperti kehilangan banyak tenaga. Bawor berdiri pelan menatap keduanya. "Bang Tigor, tolong jagain Cak Ulil dulu ya malam ini. Gue mau nyoba beresin masalah ini." "Ah, kau mau ngapain lagi, Wor? Jangan bilang kau mau keluar lagi dari badanmu itu." Bawor hanya menatapnya dan mengangguk pelan. "Gak ada cara lain Bang. Kalau nggak ditelusurin, bisa-bisa Cak Ulil diserang lagi malam ini." Tigor mendecak, tapi akhirnya ia menyerah. Sudahlah, hati-hati kau. Aku jaga dia. Tapi kalau ada apa-apa, cepat balik, paham?" Bawor tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Tigor sebelum keluar dari kontrakan Cak Ulil. Langkahnya cepat tapi tenang, menyusuri gang sempit menuju kontrakannya sendiri. Begitu masuk, ia mengunci pintu rapat-rapat. Suasana kamar cukup sunyi. Bawor duduk bersila di lantai dengan tubuh tegak lurus. Tangannya perlahan menyentuh liontin di lehernya. Bawor mengatur nafas, menutup mata dan mulai membaca pelan. Udara di dalam kamar mulai bergetar halus. Tubuh fisiknya tetap duduk tenang, sementara sukmanya melayang keluar menembus dinding kamar. Sukma Bawor melesat cepat, menembus udara malam, melewati deretan genteng dan pepohonan kecil di gang sempit tanah merah. Langit tampak redup, tak ada bintang, hanya sinar samar dari lampu jalan yang berkelap-kelip. Begitu tiba di depan kontrakan Cak Ulil, hawa panas langsung menyergap. Bawor melangkah masuk perlahan. Tubuh sukmanya berpendar lembut, tapi sinar itu langsung diselimuti kabut hitam begitu ia menginjak ruang tamu. Lantai kontrakan itu penuh jelaga. Dindingnya bergetar halus, seakan ada sesuatu besar yang sedang menggeliat di baliknya. Dan di tengah ruangan itu, seekor ular hitam raksasa muncul. Tubuhnya tebal, sisik yang hitam, dari sela-sela sisiknya keluar lidah api yang menjilati udara. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Bawor. Panjangnya belasan meter, memenuhi hampir seluruh ruang kontrakan. Sukma Bawor terpaku sejenak, nafasnya tercekat. Wadidaw jiwa, ini siluman segede gaban yang ternyata ngikutin Cak Ulil. Ular itu mendesis keras. Api di tubuhnya semakin besar, menjalar ke lantai dan membakar udara sekitar. Bawor mencoba untuk berbicara dengan ular tersebut karena dirinya sadar apabila terjadi pertarungan, dirinya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Lu kenapa gangguin Cak Ulil?" "Manusia, kau tidak perlu ikut campur masalah ini. Ini adalah masalah antara diriku dan manusia hina itu. Masalahnya, yang lu serang itu tukang sate langganan gue. Dia sampai gak bisa dagang gara-gara lu gangguin terus." "Itu bukan urusanku. Dia sudah melanggar janjinya dan dia harus mati." "Janji? Janji apa? Kalau ngomong sama gue, itu harus jelas, biar nanti gue yang ngomong sama Cak Ulil." "Sudah terlambat. Aku tidak akan memaafkannya. Kesalahannya terlalu menjijikan untuk dimaafkan." "Lah, gimana?
Bilang aja sama gue, nanti gue yang bilang ke orangnya. Pergi, jangan ikut campur urusanku. Bawor menggertakkan gigi, lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebuah cahaya merah kemasan muncul dari telapak tangannya, memadat, lalu membentuk sebilah keris bercahaya, keris Cakrabuana. Keris itu bergetar pelan, seolah menyambut tuannya. Cahaya dari bilanya menembus kegelapan, beradu dengan nyala api si ular hitam. Gue udah coba ngomong baik-baik sama lu ya, tapi lu yang gak mau dengerin gue. Ular itu tak menjawab, hanya membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan gigi sebesar jari manusia, lalu meluncur cepat ke arah Bawor dengan raungan yang memegahkan telinga. Udara di dalam kontrakan langsung bergolak. Bawor memutar tubuh, menghunus Cakrabuana ke depan. Api dan cahaya bertabrakan dalam ledakan yang mengguncang seluruh ruangan. Di dunia nyata, ruangan itu hanya terasa sedikit panas dari biasanya, tetapi di alam gaib, ruangan tersebut berguncang dengan begitu hebat. Ledakan pertama menghantam dinding kontrakan gaib itu sampai retak dan bergetar hebat. Tubuh ular hitam raksasa melilit tiang, menatap tajam ke arah Bawor. Sukma Bawor terlempar keras ke belakang, menabrak dinding hingga retak. Tubuh Sukmanya bergetar hebat, terasa seperti tulang-tulangnya hancur menjadi beberapa bagian, tapi ia masih menggenggam keris Cakrabuana erat. Sinarnya bergetar, namun belum padam. Kuat juga lu, pantas aja lu sombong banget. Ular itu kembali mendesis. Suara siutannya seperti ribuan cambuk menghantam udara. Lidah apinya terjulur panjang, lalu menyambar Bawor dari berbagai arah. Bawor melompat ke samping, tapi satu cambukan api mengenai bahunya, membuatnya terseret dan jatuh berguling. Tubuhnya tersungkur, wajahnya menghantam lantai yang membara, namun Bawor menolak menyerah. Dengan nafas terengah, ia menancapkan kerisnya ke tanah dan memaksa berdiri. Lu pikir gue bakalan nyerah? Belum, gue belum kalah, cuma gara-gara setan kayak lu. Keris Cakrabuana bergetar keras, lalu menyemburkan percikan cahaya kemasan. Cahaya itu memantul di wajah Bawor, memperlihatkan tekad yang tak goyah. Ular itu meluncur lagi, kali ini dari atas. Mulutnya terbuka lebar, hendak melah Bawor bulat-bulat. Namun Bawor memejamkan mata, membaca mantra umbul geni dalam hati. Api putih muncul dari telapak tangannya, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia mengayunkan tangan kirinya, menahan serangan ular itu. Api putih dan hitam saling bertabrakan, menggelegar bagai petir memecah malam. Benturan itu membuat udara terbelah, menciptakan pusaran panas yang mengguncang seluruh ruang kontrakan. Tubuh Bawor kembali terbental, lututnya menghantam lantai, tapi kali ini ia bangkit lebih cepat. Ayo, lu mau main api? Gue ikutin, gue jabanin. Keris Cakrabuana diayunkan cepat, menebas udara, menembus sisik ular yang membara. Darah hitam menetes dari luka si ular, menguap menjadi asap begitu menyentuh lantai. Ular itu meraung, suaranya menggetarkan seluruh ruang astral, tapi Bawor terus menekan. Langkahnya matap tak lagi goyah. Kedua sosok itu kini bertarung dengan sengit. Mereka kini bahkan bertarung hingga keluar ruangan. Setiap tebasan Bawor meninggalkan jejak cahaya kemasan. Setiap serangan ular membakar udara menjadi bara. Namun meski tubuhnya penuh luka dan energi Sukmanya menipis, Bawor tak mundur. Setiap kali ia jatuh, ia selalu bangkit lagi. Dan setiap kali ia bangkit, cahaya Cakrabuana semakin terang. Hingga akhirnya seluruh ruangan astral itu diterangi oleh nyala api putih kemasan milik Bawor, menelan kegelapan sedikit demi sedikit. Wah, panas menggulung di sekitaran ruang itu. Ular hitam yang terbakar api gelap kini melingkar, mengeluarkan desisan panjang penuh amarah. Bawor berdiri di tengah kobaran itu dengan nafas tersengal, tapi genggamannya pada keris Cakrabuana tak goyah sedikit pun. Dia tahu
Umbul genis saja tidak cukup. Makhluk itu terlalu kuat dan hanya ada satu ajian yang bisa mengakhirinya. Masa iya sih gue harus ngeluarin Surya Buana sekarang? Surya Buana adalah sebuah ajian yang hanya bisa dikeluarkan secara maksimal oleh seseorang yang memegang keris Cakrabuana. Ajian ini begitu ditakuti oleh para lelembut karena bisa membinasakan mereka dengan cepat. Ia mengangkat Cakrabuana tinggi-tinggi, matanya memejam. Dari dalam dadanya muncul getaran halus. Langit di atas mereka mendadak berubah dari merah membara menjadi keemasan. Cahaya matahari muncul perlahan meski di alam roh tak ada waktu siang. Keris Cakrabuana kini berpendar terang, auranya menyalakan setiap sisi ruang astral. Bauer melangkah ke depan, satu langkah, dua langkah, dan berhenti di hadapan ular hitam raksasa itu. Surya Buana meranata jagat lan manungsa murup saiki. Cakrabuana memuntahkan cahaya kemasan seperti sinar matahari ketika terbit. Cahaya tersebut melesat dengan kecepatan tinggi ke arah ular tersebut dan segera menyelimuti. Ular hitam meraung sekelas mungkin. Suaranya mengguncang seluruh ruangan. Tubuhnya meleleh, sisiknya menguap menjadi kepulan asap. Bauer menancapkan kerisnya ke tanah dan dari bawah muncul pusaran cahaya keemasan yang membentuk segel. Ular hitam itu menjerit terakhir kalinya sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi abu lalu menghilang tanpa jejak. Hening. Cahaya perlahan meredup. Bauer merasa puas, namun sukmanya limbung. Ia berlutut, nafasnya berat, tapi senyuman kecil tersungging di wajahnya. Akhirnya kelar juga. Keris Cakrabuana kembali mengecil, lalu menghilang di dalam dadanya, kembali menjadi bagian dari dirinya. Seketika, setelah cahaya Surya Buana meredup, jiwa Bauer seperti tertarik balik dengan kecepatan gila. Melintasi lorong cahaya, menembus dimensi, langsung masuk ke dalam raga yang masih duduk bersila di rumah kontrakan. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Meski tak ada luka luar yang terlihat, Bauer mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak kuat. Aduh, gile, sakit banget. Matanya mulai buram, pandangannya gelap. Suara kipas angin di langit-langit kontrakan makin lama makin jauh. Dan setelah itu, Bauer tumbang di lantai. Dia pingsan. Malam sudah larut. Suasana gang kontrakan mulai sunyi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas jauh di ujung jalan. Sebagian besar penghuni telah terlelap. Namun tidak dengan Tigor. Ia duduk di depan kontrakan Caulil dengan sebatang rokok di tangan, menata pintu kamar Bauer yang tertutup rapat. Biasanya jika Bauer sedang bermeditasi atau melakukan hal-hal aneh versinya, tidak pernah selama ini. Namun kali ini sudah lebih dari 1 jam dan belum juga ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Biasanya si Bauer kalau meditasi nggak sampai lama kali ya. Ini udah sejam lewat, belum nongol juga dia. Rasa cemas mulai tumbuh. Akhirnya Tigor berdiri, berjalan cepat ke depan kontrakan Bauer, lalu mengetuk pintu pelan. Ur, kau di dalam kan, Ur? Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok tok tok, tok tok tok. Apa pula bocah ini? Tigor mendorong pintu yang ternyata dikunci. Karena khawatir, Tigor menendang gagang pintu tersebut. Brak! Dalam satu tendangan, pintu itu langsung terbuka. Nggak sia-sia aku sabuk hitam taekwondo bisa berguna pula. Pandangan Tigor langsung tertuju pada tubuh Bauer yang tergeletak di atas lantai. Wajah pemuda itu pucat, kaosnya basah oleh keringat, nafasnya pelan. Wur, Bambang, bangun bah, seru Tigor panik, berjongkok dan mengguncang bahu sahabatnya itu, namun tak ada respon. Woi, Wur, bangun kau,
Jangan buat aku panik kali malam-malam begini, Bang. Ia mengangkat kepala Bawor dan menyandarkannya di pangkuan. Liontin di leher pemuda itu tampak berkilau redup, membuat dada Tigor semakin sesak oleh rasa khawatir. Aduh, si Bawor ini memang nggak bisa dia dibilangin, Bah. Ku bilang juga jangan sering-sering main api kayak dukun-dukun itu kau. Dengan cepat, Tigor beranjak ke dapur kecil di kontrakan, mengambil air dari galon, lalu menyiramkan sedikit ke wajah Bawor. Perlahan, nafas pemuda itu mulai teratur meski tetap berat. Gitulah, sadarlah, Bor. Jangan buat aku jantungan malam-malam begini. Kalau kau nggak bangun juga, besok pagi ku bawa kau ke puskesmas. Mau kau kayak manapun, ku buntal di motor, ku bawa pokoknya. Pelan-pelan, Bawor membuka mata. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa berat, seperti habis diperas, tenaganya habis-habisan. Dia meringis, mencoba bangun, tapi ototnya masih lemah. Kenapa lu di sini, Bang? Kau ini masih tanya kenapa pula aku di sini? Ya karena aku khawatir sama kau, Bambang Borodewo. Bawor mengerjap beberapa kali, menatap wajah sahabatnya itu. Gak usah khawatir, Bang. Gue baik-baik aja, Bang. Cuma agak kecapean aja. Tigor menengus, matanya melotot lebar. Capek dikit pantatmu. Kau itu pingsan kayak ikan lele kering. Hampir aja ku bawa kau ke puskesmas. Kau tahu? Bawor terkekeh, meski wajahnya jelas menunjukkan kelelahan luar biasa. Ia mengusap keringat di lehernya, lalu meraih gelas air di dekatnya. Makasih Bang Tigor, gue udah balik kok, semuanya udah beres. Tigor menatapnya dengan wajah bertanya. Beres dari mana? Apa kau udah beresin itu masalah si Ulil Kamperet itu? Udah Bang. Bagus, kau bereskan masalah orang, tapi tambah masalah buat badan kau. Pala kali kau jadinya. Bawor tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Ya gue punya kelebihan, kalau nggak dipakai buat bantu orang kan sayang Bang. Suka hati kau lah. Aku mau larang juga kau nggak bisa. Pagi harinya, Bawor pergi menemui Cak Ulil. Pria tersebut sedang sendirian di rumahnya karena istrinya sedang pergi berbelanja di pasar. Mas Bawor, Cak, ada yang mau gue omongin. Apa ya Mas Bawor? Sampean ada janji nggak ke siluman ular itu? Janji apa yang udah dilanggar? Cak Ulil menghela nafas pelan. Dia menatap ke arah jalan, memastikan jika istrinya belum pulang. Sebenarnya aku nggak bisa nikah Mas Bawor. Aku sudah ada perjanjian gaib sama ular itu. Selamanya aku harus setia sama dia. Waduh, ya kenapa sampean nikah sama Mbak Rini? Ya aku ini kan manusia biasa Mas Bawor. Aku juga punya nafsu. Aku pikir kalau nikahnya diem-diem gak bakal ketahuan. Bawor hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sampean lagi mikir apa juga? Mereka itu bisa tahu. Apalagi sampean sampai ngelanggar janji. Waduh, terus bagaimana ya Mas Bawor? Bawor menghela nafas pelan. Tenang aja Cak, semua udah ditangani. Sekarang mendingan sampean tobat Cak, mumpung masih dikasih napas sama Allah. Kalau dibalik lagi gimana War? Tenang aja, dia nggak bakalan balik lagi. Gue jamin. Selesai. Wow, luar biasa. Bawor featuring Tigor. Wah, ini duet terus nih Bawor dan Tigor. Dan pada kisah kali ini akhirnya Bawor dan Tigor berhasil menolong Cak Ulil. Waduh, jadi ini bukan pesugihan ya teman-teman ya. Jadi Cak Ulil itu tidak melakukan pesugihan, tapi Cak Ulil ternyata memegang semua jimat. Waduh, ini jadi pengetahuan baru juga ya. Jimat itu siji di rumah. Intinya ya harus dirawat. Di sini bagaimana Cak Ulil ternyata sudah melanggar pantangannya. Dan di sini kalau menurut saya Cak Ulil ini sudah menjalin hubungan ya, sudah menjalin perjanjian dengan sosok yang ada di dalam keris kecil tersebut, dan sosok ini ternyata adalah sosok siluman ular dan perempuan. Waduh, jadi dia bilang nggak boleh menikah, nggak boleh ngeduain. Ternyata Cak Ulil menikah diam-diam dengan istrinya.
ya pasti diem-diem ya, maksudnya izin dulu nggak mungkin lah ya. Dia pikir nggak tahu ya, tahu lah. Dari sini marahlah siluman ular itu sehingga ingin mengambil atau menghabisi Cak Ulil. Untung ada Bawor. Dan pada kisah kali ini bagaimana ternyata Bawor juga punya ajian pamungkas, ajian Surya Buana. Jadi kalau kerisnya itu namanya keris Cakra Buana, ajiannya ajian Surya Buana, yang mana ajian ini sangat ditakuti oleh golongan lembut karena bisa memusnahkan mereka dengan cepat. Dan Bawor gak boleh sering-sering karena menguras energi. Jadi benar-benar kalau keadaan terdesak aja, seperti tadi ketika melawan siluman ular itu dia terpaksa karena udah hampir kalah. Overall keren, pakai banget kisahnya. Dan saya juga suka ya persahabatan Bawor dan Tigor. Mereka berbeda suku tapi sama-sama perantau dan tiba-tiba langsung klop banget. Ya kalau Bawor belum gajian kemarin kan Tigor tuh yang sering traktir. Begitu Bawor gajian udah traktir abis tuh Bang Tigor. Dan jujur ya, saya melihat persahabatan mereka berdua asik banget. Dan semoga di sini Bang Tigor bisa selalu menemani Bawor, mendampingi Bawor dalam menangani hal-hal gaib. Dan ada rencana juga pengen pulang kampung nih. Wah, mudah-mudahan aja nih Bang Tigor dibawa pulang kampung, diajarin tuh sama uaknya si Bawor. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, biar tambah seru lagi. Kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih buat Nirmala. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.